Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan ini saya tidak akan menguraikan masalah bab-bab saum. Akan tetapi pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang mengingat kematian. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran yang sudah tidak asing lagi, di sana dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzihan 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kematian itu tidak mungkin bisa dipungkiri oleh manusia karena Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta seluruh makhluk telah mengabarkan dengan firman-Nya tadi. Setiap jiwa, kata Allah, pasti akan mengalami kematian. Dan kala pada hari kiamat sajalah balasan atas pahalamu akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Sungguh dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses. Hadirin yang saya hormati, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan dengan kejadian itu, seluruh makhluk akan kembali kepada Tuhan mereka untuk memperhitungkan amal perbuatan mereka. Dan sesungguhnya kalian akan memperoleh balasan sempurna atas segala amal perbuatan secara penuh tanpa ada pengurangan nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa telah dimuliakan oleh Allah, dia telah menyelamatkannya dari neraka dan akan dimasukkannya ke dalam surga. Sesungguhnya dia telah menggapai puncak apa yang diinginkannya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang hanya sirna akan sirna, maka janganlah kalian tertipu dengannya. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktunya manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin bisa mengundur-undurkan atau mempercepatnya, meski hanya sesaat atau sedetik saja. Walikulli ummatin ajal, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wala yastaqdimun. Demikian kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Hadirin yang saya hormati, dan dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan mendatangi kalian. Meskipun kalian berlindung di balik benteng yang sangat kokoh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 78. Aina matakunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin mustaidah. Hadirin,
Mari kita perbanyak mengingat kematian. Amat menyedihkan ketika banyak di antara kaum muslimin yang lalai dari mengingat kematian. Mereka terlalu terbuai dengan kenikmatan dunia yang semu, dan mereka lupa kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Padahal jika seseorang telah meyakini bahwa suatu saat ia akan mati, maka sudah selayaknya ia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, yaitu dengan apa? Memperbanyak amalan-amalan yang soleh yang nantinya bisa digunakan sebagai bekal di akhirat nanti. Hadirin, selain itu faedah mengingat kematian adalah, dan tidaklah ada manusia yang terlepas dari dosa dan kesalahan kecuali para nabi dan rasul yang dimaksum, yang dipelihara oleh Allah. Namun seseorang manusia yang banyak mengingat kematian, dirinya akan segera bertaubat dari kesalahannya tersebut. Dia akan sadar kapanpun dan dimanapun ajal bisa saja menjemputnya. Orang yang banyak mengingat kematian akan lebih bersemangat di dalam beribadah. Akan dia mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Ia juga akan lebih qanaah. Hadirin yang saya hormati, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang ke-1, dia akan bersegera bertaubat. Yang kedua, dia akan merasa qanaah di dalam hati. Artinya qanaah itu adalah merasa cukup dan menerima setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semangat dalam beribadah kepada Allah. Dan barang siapa yang lalai mengingat kematian, maka Allah akan menghukumnya dengan 3 perkara juga. Yaitu yang pertama, sifat menunda-menunda taubat. Kemudian yang kedua, tidak merasa cukup ridho terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, dia malas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Perbanyaklah amal kebajikan selama kita masih hidup di alam dunia ini. Setiap orang yang beriman tentunya akan meyakini bahwa setelah dirinya meninggalkan dunia ini, ia akan hidup kekal di akhirat nanti. Namun banyak sekali orang yang seakan-akan lupa bahwa mereka akan mati. Mereka pun sibuk dan harus rakus sekali dengan urusan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak membawa anak istri pada ketaatan kepada Allah, pangkat dan kedudukan diagung-agungkannya. Hadirin, orang-orang yang silau dengan dunia biasanya akan lalai dari beribadah kepada Allah dan akan cenderung meninggalkan amal kebajikan. Padahal harta, keluarga, dan hal lainnya yang selama ini ia kumpulkan tidak akan berguna baginya kelak di hari kiamat. Semua itu akan terputus dan hilang begitu saja ketika ajal menjemputnya. Dan yang akan tetap mengikutinya hanyalah amal kebajikan selama ia hidup di alam dunia. Setiap orang yang mati akan diikuti oleh 3 hal. Namun 2 dari 3 hal tersebut akan pulang setelah ia dikuburkan. Dan hanya ada 1 yang akan tetap menemaninya, yaitu keluarga, harta, dan amalnya akan mengikutinya. Namun keluarga dan hartanya yang ikut mengantar ke alam kubur, dia akan pulang lagi meninggalkannya, dan hanya 1 yang terus menemani ke alam kubur, yaitu apa? Amalanlah yang akan terus menemaninya. Hadirin, hidup di dunia laksana seorang pengembara. Karena sejatinya orang yang hidup di dunia adalah ibarat seorang pengembara yang sedang menempuh perjalanan yang jauh. Lalu ia berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak di bawahnya. Dan kemudian ia pergi meninggalkannya. Kita semua telah meyakini kematian. Tidak bersiap-siaplah kita menghadapinya. Kita semua telah meyakini adanya surga. Maka tetapi kita tidak beramal untuknya. Kita semua telah meyakini adanya neraka, tetapi kita tidak takut terhadapnya. Semoga hadirin kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang senantiasa banyak mengingat kematian dan banyak melakukan amal soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
mewafatkan kita ke dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallahu wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.